Tuhan, pada hari ini saya ingin membawakan satu renungan yang bertajuk. Tajuk ini seperti sebuah pertanyaan, bagaimanakah Yesus sebagai Tuhan dikuduskan dalam hati kita? Dan saya sangat senang dengan firman yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 11 hingga 16. Saya akan membaca di sini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan mereka yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, saya dapati ada 10 perkara yang disentuh oleh Rasul Paulus sendiri untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan ini juga akan menyatakan atau membuktikan bahwa Kristus Yesus dikuduskan di dalam hati kita. Tajuk pelajaran hari ini, bagaimanakah Yesus sebagai Tuhan dikuduskan di dalam hati kita. Ini kita boleh baca di dalam Satu Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15 bahagian E. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, bagaimana Yesus sebagai Tuhan dikuduskan di dalam hati kita? Nah, melalui pembacaan kita sebentar tadi, kita dapat temui ada 10 perkara yang membuktikan bahwa Tuhan telah dikuduskan di dalam hati kita. Baiklah, perkara yang pertama yang terdapat di dalam ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini adalah perkara pertama, sebab banyak sekali orang yang pada awalnya memang bersemangat di dalam melayani Tuhan, berkorban di dalam melayani Tuhan. Namun apa yang terjadi akhirnya sedikit demi sedikit menjadi kendor. Nah, mengapa ini terjadi? Ada banyak alasan yang mereka akan memberikan mengapa semangat mereka menjadi kendor di akhirnya.
Apa yang penting di sini adalah kita mengerti apa itu komitmen. Apakah itu komitmen? Komitmen adalah sebuah janji yang menyatakan kesanggupan untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus dan berkesinambungan. Di sini komitmen adalah memainkan peranan yang sangat penting, karena tanpa komitmen yang kuat, sulit bagi kita untuk bertekun atau bertahan lama dalam melayani Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11 ini, apabila kita menguduskan Tuhan di dalam hati kita, menguduskan Yesus Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan, kita akan terus-menerus dipimpin oleh Dia. Dan semangat kita yang mulai kendur itu akan senantiasa dijamah oleh Tuhan, diperbaharui, sehingga kita mengalami semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk terus melayani Dia. Di samping komitmen kita secara pribadi, kita memerlukan Tuhan, kita memerlukan jamaah Tuhan. Jadi ini sangat membukti bahwa Tuhan telah dikuduskan di dalam hati kita apabila kita terus berkomitmen untuk melayani Dia dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala. Nah, yang kedua, saudara, adalah dalam ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sukacita adalah satu inspirasi kebahagiaan yang berkait erat dengan kepuasan yang mendorong kita untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Kita adalah milik Yesus. Kita memiliki pengharapan yang terkandung di dalam Kristus. Oleh itu kita harus bersukacita dimanapun, sambil kita siap sedia untuk membahagikan pengharapan yang ada pada kita kepada orang lain. Nah, sukacita itu senantiasa ada bagi setiap orang yang telah menguduskan nama Tuhan di dalam hatinya. Sukacita itu akan mengalir daripada hati seseorang yang telah memiliki Tuhan, yang telah menguduskan Tuhan di dalam hatinya. Sukacita itu akan mengalir karena kebahagiaan yang terjadi dalam hidup seseorang itu. Dan kebahagiaan itu puncaknya karena telah mengalami satu kepuasan. Bagi manusia, kepuasan itu memang ada banyak perkara, tetapi kepuasan yang daripada Tuhan itu kepuasan yang tidak dapat diceritakan dengan bahasa manusia. Sebab kepuasan itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan sejak kita diciptakan. Kepuasan yang Dia janjikan di dalam hati kita. Kepuasan di dalam dunia ini memang banyak, tetapi semua itu hanyalah sementara. Dan tidak ada satu kepuasan pun dalam dunia ini seperti memiliki harta yang banyak, pekerjaan yang baik, memiliki kehidupan yang berjaya, pelajaran yang tinggi. Itu tidak akan memberikan satu kepuasan yang penuh. Kepuasan yang penuh hanya terdapat di dalam Yesus Tuhan. Dan itulah sebabnya orang-orang percaya itu memiliki sukacita. Selain daripada berkat, selain daripada apa yang Tuhan sudah taruhkan di dalam hidup seseorang, kita juga ada janji-janji Tuhan, yaitu pengharapan yang terdapat di dalam Kristus. Karena kita menyadari kita memiliki pengharapan, maka kita memiliki sukacita untuk menjalani dan untuk mencapai
janji Tuhan itu. Dan sementara itu kita dengan sukacita dapat memberikan pengharapan-pengharapan itu, share kepada teman-teman kita, share kepada saudara mara kita. Apakah pengharapan kita yang membuatkan kita bersukacita, yang mereka melihat di dalam hidup kita? Jadi inilah yang kedua yang membuktikan bahwa kita telah menguduskan nama Tuhan di dalam hati kita, yaitu bersukacita dalam pengharapan. Dan yang ketiga adalah sabar dalam kesesakan. Banyak orang memiliki kelemahan dalam kesabaran, apalagi jika dalam kesesakan. Sama dengan suasana kita sekarang di seluruh negeri, di seluruh negara dunia ini mengalami kesesakan hidup yang disebabkan oleh virus corona ini. Dan disinilah kita teruji jika kita benar-benar telah menguduskan Yesus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Kita akan melalui semua ini dengan kesabaran. Dan kesabaran ini timbul juga apabila kita telah berjaya bersukacita di dalam pengharapan. Karena kita sudah tahu bahwa janji-janji Tuhan itu sangat nyata dan pasti dalam hidup kita, maka itu akan membantu untuk membuatkan kita lebih bersabar di dalam kesesakan. Oleh itu, kita teruskan untuk bersabar, sebab inilah bukti bahwa kita telah menguduskan Tuhan di dalam hati kita. Dan yang keempat, saudara, adalah bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Nah, doa ini adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kesempatan berdoa secara langsung dengan Tuhan itu adalah kasih karunia yang dimungkinkan karena Yesus telah mati untuk menebus kita. Tuhan mengajar kita untuk memanggilnya Bapa. Satu hubungan yang sangat rapat, sangat erat. Bila-bila kita merindu untuk berbicara dengan Bapa kita, kita boleh terus berdoa tanpa diikat oleh waktu dan masa. Nah, bertekun di dalam doa ini membuktikan bahwa Kristus telah dikuduskan di dalam hati kita. Dia ada di dalam kita, dan kita bebas berbicara dengan Dia. Tidak seperti orang yang dulu-dulu sebelum Yesus, mereka ada waktu, mereka memiliki ada beberapa waktu untuk berdoa. Tetapi pada waktu ini, di mana kita telah menguduskan Tuhan di dalam hati kita, kita bebas untuk bergaul dengan Dia, berkomunikasi dengan Tuhan bila masa kita rindu dengan Dia. Bila-bila masa dan di mana saja kita boleh berdoa dan bertekun di dalam doa. Ini adalah karena kerinduan kita kepada Tuhan. Dan bilakah kerinduan itu ada? Bilakah kerinduan itu ada di dalam hati kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Itu kita jawab sendiri di dalam hati kita. Sebab apabila kita telah menguduskan Tuhan Yesus di dalam hati kita, kerinduan kita untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Dia akan sentiasa ada setiap waktu. Dan kita boleh menguji Dia dengan hal ini. Apabila kita sudah
lama ataupun sudah sukar untuk berkomunikasi dengan Tuhan, itu kita harus mengingat kembali firman tadi, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu. Dan yang kelima yang kita dapat di sini sebagai bukti bahwa kita telah menguduskan Tuhan di dalam hati kita, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Di dalam ayat yang ke-13. Nah, bagaimana kita untuk membantu orang-orang kudus? Bagaimana kita boleh terlibat dalam membantu? Hanya ada banyak perkara ataupun ada banyak cara kita membantu, tetapi yang paling tepat dan paling senang adalah melalui gereja, melalui kesetiaan kita dalam memberi, seperti persepuluhan, janji iman, persembahan umum, tabung-tabung untuk membantu mereka yang memerlukan. Dan gereja adalah tempat yang sesuai untuk kita memberi, agar kita dapat terlibat sama dalam perkara-perkara yang rohani. Jadi ini juga membuktikan bahwa kita telah menguduskan Tuhan di dalam hati kita, kesetiaan kita untuk memberi kepada orang-orang kudus. Yang keenam, saudara, usahakan untuk memberi tumpangan. Usahakan untuk memberi tumpangan. Perkataan tumpangan ini ada banyak perkara pada masa sekarang. Ada yang memberi tumpangan dalam rumah, ada yang bertumpangan dalam kereta, ada juga yang memberi tumpangan dalam mengirim barang-barang, dan ada juga yang memberi tumpangan dalam account bank. Dan banyak cara cara kita untuk memberi tumpangan. Dan saya percaya kita mengalami semua ini. Apa yang penting di sini adalah apapun jenis tumpangan yang kita lakukan, haruslah dengan sukacita dan jujur dan seikhlas yang kita ada. Janganlah dengan bersungut-sungut ataupun dengan berbantah-bantah dalam hati, tetapi usahakan dengan seikhlas yang boleh, supaya ternyata bahwa kita telah menguduskan nama Tuhan di dalam hati kita. Baiklah, yang ketujuh adalah berkatilah sesiapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ini dalam ayat yang ke-14. Bila mana kita telah menguduskan Kristus dalam hati kita, secara alami kita tidak mampu lagi untuk mengutuk mereka yang menganiaya kita. Kenapa? Karena Yesus juga dia tidak mengutuk, sehingga dia mati di kayu salib, dianiaya dan dihina. Dia tidak berbalik untuk mengutuk. Nah, apabila Tuhan itu sudah dikuduskan di dalam hati kita, kita tidak memiliki kemampuan untuk mengutuk mereka yang menganiaya kita. Malah kita akan mencari sesuatu kebaikan di sebalik semua perkara itu. Betul tidak? Banyak perkara yang kita mengalami dan menyakitkan, tetapi kita sebagai anak Tuhan
kita mencari satu kebaikan yang terkandung di dalam semua perkara itu. Dan ternyata di dalam kepahitan, di dalam perkara yang menyakitkan itu tersembunyi hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati kita, hal-hal yang membuatkan kita, wah, itu terjadi karena supaya saya jadi begini, kan? Jadi itulah, jika Yesus Tuhan sudah dikuduskan dalam hati kita, berkatilah sesiapa yang menganiaya, berkatilah dan jangan mengutuk. Dan yang ke-8 adalah bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Di dalam ayat yang ke-15, jika Kristus sudah dikuduskan di dalam hati kita, apapun suasana yang berlaku dalam tubuh Kristus, kita tidak berupaya untuk menghindarinya. Kita seringkali ingin menyertainya, melaluinya bersama, melewati suka dan duka itu bersama. Apapun masalah dalam tubuh Kristus, dalam jemaat, dalam gereja, kita memiliki satu keinginan untuk ikut serta melalui semua perkara suka dan duka. Itulah yang dikatakan bersukacita bersama, menangis bersama. Kita sudah menjadi satu tubuh Kristus, dan Yesus telah dikuduskan di dalam hati kita. Masalah jemaat, masalah tubuh Kristus adalah masalah kita bersama. Jadi kita memiliki satu keinginan untuk ikut serta. Walau ada yang menghalang kita untuk tidak ikut serta, tetapi hati kita ingin untuk ikut serta, menangis bersama, bersukacita bersama, dan melakukan apapun hal yang boleh membantu dan menolong. Demikianlah jika Tuhan sudah dikuduskan di dalam hati kita, secara alami kita tidak menghindari hal-hal yang terjadi di dalam tubuh Kristus. Yang ke-9, saudara, sehati sepikir dalam hidup bersama. Tidak ada satupun di antara kita yang sanggup hidup seorang diri, betul tidak? Siapa yang mau hidup seorang diri? Jawabannya tiada. Karena kita diciptakan memang berdua. Dulu manusia itu satu, lelaki, tetapi Tuhan berkata tidak baik kalau dia seorang. Jadi memang kita diciptakan untuk hidup bersama. Biasanya kita suka kalau ada orang di sisi kita yang mendengarkan cerita kita, yang mendengarkan kita. Dan semua perkara dalam hidup kita, kita ingin luahkan dengan dia. Namun tadi dikatakan sehati sepikir dalam hidup bersama. Nah, untuk mencapai ini, sehati sepikir, itu agak sulit sedikit. Walaupun kita memang suka ada orang di sisi kita, ada orang yang bersama-sama dengan kita, tetapi untuk sehati dan sepikir memang ada masalah di sana. Memang ada percanggahan. Memang akan terjadi satu perlainan pendapat, ataupun satu di mana
kita harus menegaskan pendapat kita sendiri. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apabila kita memiliki Yesus, apabila kita sudah menguduskan Yesus sebagai Tuhan di dalam hati kita, kita mampu untuk sehati, sepikir dalam hidup bersama. Maksudnya adalah, walaupun kita berlainan pandangan, tetapi kita memiliki Tuhan sebagai andalan kita. Kita boleh bertanya dengan Tuhan, apakah pikiran Tuhan, apakah kehendak Tuhan di dalam setiap keputusan yang kita buat. Tuhan pasti akan memberi jawaban yang betul, karena Dia yang lebih mengetahui daripada kita semua. Jadi Tuhan satu-satunya tempat di mana kita boleh menjadi sehati dan sepikir. Apabila kita bertanya kepada Tuhan di dalam doa, Tuhan akan memberikan jawaban yang tepat, sehingga kita mencapai satu kesepakatan, satu pemikiran yang tepat. Jadi jangan kita tergesa-gesa untuk mengiyakan ataupun tidak mempersetujui, tetapi kita bertanya kepada Tuhan. Dia yang telah dikuduskan dalam hati kita. Jadi tidak ada yang mustahil, tidak ada satupun yang memiliki Yesus itu yang tidak boleh disatukan, yang tidak boleh bersehati dan sepikir. Sebab kita ada Yesus yang akan memungkinkan semua. Jadi jangan kita, wah, tidak ada yang setuju dengan saya, tidak ada yang menyokong saya. Sebab kita adalah satu tubuh Kristus. Kita memiliki penilaian masing-masing, tetapi ada Yesus yang menjadi kepala kita, yang Dia akan selesaikan semua perkara yang sulit di antara tubuhnya. Hal yang ke-10 yang akan membuktikan bahwa Tuhan telah dikuduskan di dalam hati kita. Di dalam ayat yang ke-16, jangan pikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara, akan timbul masalah di dalam tubuh Kristus sekiranya ada yang menganggap dirinya pandai dan yang memikirkan hal-hal yang tinggi-tinggi. Tetapi Roh Kudus biasanya akan mengarahkan kepada kita hal-hal yang sederhana, hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, bukan hal-hal yang tinggi yang hanya memuaskan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, apabila kita telah menguduskan Yesus sebagai Tuhan di dalam hati kita, semuanya akan diarahkan oleh Roh Kudus, dan selalunya Dia akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang sederhana, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Oleh itu saudara, inilah 10 perkara di mana kita boleh uji di dalam kehidupan kita. Apakah benar kita telah menguduskan Tuhan di dalam hati kita? Sekiranya ke-10 perkara ini memang ada di dalam hidup kita, kita sebenarnya
telah menguduskan Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam hati kita, dan kita adalah miliknya. Dia adalah Bapa kita, dan sesungguhnya kita sangat bersyukur sebab Tuhan memegang seluruh hidup kita, dan Dia tidak mau kita terlepas daripada kasih anugerahnya. Demikian saudara, pada hari ini firman Tuhan yang disampaikan, bersyukur kepada Tuhan, dan saya akhiri pelajaran pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan, karena kesempatan yang indah ini kami dapat mendengarkan daripada firman-Mu Bapa, daripada perkataan-Mu Tuhan, di mana kami dapat belajar 10 perkara yang membuktikan kami telah menguduskan nama-Mu di dalam hati kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami Tuhan, supaya kami lebih memiliki keyakinan bahwa Engkau, Tuhan kami, senantiasa menyertai dan mempedulikan kami dalam segala perkara, dan tidak ada satu pun yang kami khawatirkan dan takutkan untuk menjalaninya apabila Engkau Tuhan yang telah mengarahkan hidup kami. Hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi hidup kami telah menjadi milik-Mu sendiri, dan Tuhanlah yang berkuasa di dalam seluruh hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih karena telah sama-sama di dalam firman Tuhan.